Halo Leo, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kita reading kali ini akan bertemakan tentang pesan khusus yang akan kamu terima untuk perubahan besar dalam hidup kamu. Nah, seperti apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini. Tapi ingat Leo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Nah, Leo, sebelum kita lanjut reading, aku pengen mendoakan buat Leo semuanya, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusan. Amin. Nah, Leo, fokus ke kartu ini. Kita akan sampel kartunya dulu ya. Kita akan melihat di sini pesan khusus yang akan kamu terima untuk perubahan hidup kamu ke depan. Oke, ini terlalu banyak ya. Kita ulang kembali. Pesan khusus yang akan kamu terima. Oke. Leo, di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga saat kita reading lagi itu bisa kebaca ya energi kamu di sini. Nah, buat Leo, di sini kita bercerita tentang pesan khusus. Bisa dikatakan pesan ini bagi kamu yang melihat ada manfaatnya, semoga bisa kamu ambil ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga pesan-pesan ini bisa membuat hidup kamu berubah nantinya. Yang pasti itu lebih baik dari hari ini. Oke. Kita lihat di sini ada pesan. Satu pesan. Dah, jangan stres, kamu kuat. Ya. Kita sebenarnya itu manusia itu memang diberi kekuatan. Kita itu manusia yang kuat, apalagi kita seorang yang feminim ya. Seorang perempuan itu adalah makhluk yang paling kuat yang diciptakan oleh Tuhan. Tahu sendiri ya kamu ya, itu pasti tahu ya. Perempuan itu adalah makhluk yang paling kuat sebenarnya. Semuanya kita lakukan ya. 24 jam kita bekerja. Ngurus anak, ngurus keluarga ya. Masak ini, belanja, semuanya kita yang ngurus. Jadi saat ada masalah pun kita selalu bertahan gitu loh. Nah, itulah wanita ya. Kita itu kuat. Itu bagi kamu yang wanita ya, yang jadi ya jangan stres. Kita itu sebenarnya manusia yang kuat ya. Jadi apapun itu yang terjadi dalam hidup kita, intinya ya kita harus bisa fight lah ya. Berjuang lagi, usaha lagi untuk bisa melepaskan semua masalah-masalah yang ada dan hindari stres itu ya. Oke. Dan di sini ada 2 doa keren. Apa itu? Pertama, berdoa menjadi orang kuat untuk menyelesaikan masalah. Ya, itu yang penting. Karena dengan begitu pasti hidup kita itu akan merasa bahagia, sempurna gitu ya. Kedua, berdoa agar Tuhan memudahkan masalah kita. Apapun itu. Itu doa yang paling keren. Jadi intinya di sini bagi kita yang lagi punya masalah, memintalah kepada Tuhan karena Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Ini pesan buat kita semua ya. Karena ya segala sesuatu itu memang Tuhan yang sudah mengatur. Kita ini hanya menjalankan skenario yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan bagaimana caranya kita untuk bisa lebih baik gitu ya, memerankan peran ini ya secara baik. Dan itu hanya untuk diri kita juga gitu loh. Jadi itu ya doa kita sebenarnya itu. Jika kamu pengen berharap ataupun berdoa, ya berdoalah seperti itu. Karena kalau doa satu seperti itu, semuanya akan ngikut. Nah, begitu ya. Oke, buat Leo. Kartu pertama, kita akan lihat di sini. Pesan pertama, penderitaan adalah bagian dari kehidupan, jadi tenang aja. Penderitaan hidup di dunia ini itu pasti ada masalah, pasti ada penderitaan, pasti ada kebahagiaan.
Dimana bisa dikatakan penderitaan itu adalah sebuah pembelajaran ataupun memang harus kita jalani ya, seperti itu ya. Masalah itu pasti selalu ada, dan masalah itu kadang-kadang bisa membuat kekuatan, memberikan kekuatan kepada kita, ataupun bisa dijadikan motivasi bagi kita gitu loh. Ya, buat Leo itu. Jadi kamu jangan merasa bahwa kenapa ya aku kok selalu menderita, kenapa ya kok aku merasa selalu ada masalah, sementara dilihat orang-orang kayaknya enjoy aja hidup ini gitu loh. Seperti tidak ada masalah. Nah, itu sebenarnya kamu aja yang berpikir seperti itu. Belum tentu orang itu yang kamu anggap dia tidak punya masalah, padahal ternyata dia masalahnya itu mungkin lebih banyak lagi dari kamu. Hanya saja dia mungkin tidak pengen menunjukkan kepada orang-orang bahwa aku ini lagi ada masalah loh gitu. Aku ini lagi menderita loh. Nggak mungkin kan gitu. Jadi berusahalah untuk tetap menjadi seorang yang kuat, terlihat bahagia di mata orang-orang. Dan akhirnya kebahagiaan itu juga akan menyertai kita nantinya. Ya, seperti itu. Buat Leo, apalagi di sini pesan buat kamu, kalau capek rebahan aja dulu. Kamu bukan malas, tapi lagi dalam mood hemat energi. Intinya di sini ya pasti ya kita punya rasa capek, tapi kalau kita paksakan aja juga gitu loh. Misalnya ada pekerjaan nih, sementara kita itu harusnya sudah istirahat, tapi kamu paksakan untuk melakukan pekerjaan itu. Nah, itu tidak akan baik hasilnya nantinya. Makanya dari itu saat kamu capek, lelah, ya udah kamu berhenti sejenak. Bisa saja dengan berhentinya sejenak itu kamu lagi mengumpulkan energi-energi positif agar untuk bangun nanti, saat kita bangun ya itu sudah fresh lagi untuk melakukan apapun, begitu ya. Sesuatu itu tidak bisa kita paksakan karena walaupun kita terlihat kuat gitu ya, tapi kita juga butuh istirahat, butuh juga untuk merilekskan semua otot-otot kita gitu ya. Nah, oke. Tenang saja, masih ada besok. Kita istirahat dulu sekarang. Iya, ini memang dianjurkan sih kamu itu untuk istirahat dulu. Mungkin kamu sudah capek juga ya, lelah juga dengan menghadapi banyak masalah. Mungkin masalah itu ada di percintaan, apakah masalah itu ada di pekerjaannya kamu, atau mungkin masalah itu ada di keluarga kamu gitu ya. Nah, itu masalah kita tuh bermacam-macam sih ya. Tergantung, namanya hidup itu pasti Tuhan memberikan masalah itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, Tuhan tidak akan memberikan. Oke, itu. Selanjutnya, pesan buat kamu. Kali-kali kasih hadiah buat diri sendiri. Misalkan nanti kalau aku dapat nilai A, aku akan makan di tempat paling enak selama 3 hari. Nah, begitu juga. Jika aku bisa menyelesaikan masalah ini artinya aku seorang yang kuat. Aku akan bahagia. Nah, itu aja. Jadi impikan aja sebuah kebahagiaan buat kamu. Aku pengen bahagia. Jadi aku harus begini, aku harus begitu. Nah, itu ya. Apalagi di sini pesan buat kamu, hal yang membuat kita marah, kecewa, atau kesal sebenarnya adalah persepsi kita. Cara kita menafsirkan kejadian yang kita alami. Coba saja ketika ada kejadian yang membuat kita marah, tapi penafsiran kita bahwa kejadian tersebut adalah lucu, maka kita akan tertawa. Jadi intinya mindset kita, pemikiran kita dengan melihat satu masalah itu seperti apa. Kalau kamu menganggap wah itu nggak masalah, itu mah gampang gitu ya. Jadi ya udahlah nggak usah dipikirin gitu. Dan saat kamu berpikir seperti itu, otomatis masalah itu akan hilang. Tapi kalau kamu berpikir, wah kenapa ya harus begini, kenapa ya harus begitu, kenapa ada masalah ini, masalah itu gitu ya. Nah itu akan ribet nantinya kamu. Jadi makanya tergantung mindset kamu. Saat kamu beranggap bahwa itu bukan masalah, itu tidak akan jadi masalah. Tapi kalau kamu menganggap itu suatu masalah, itu akan besar jadi masalahnya, ya. Itu yang harus kamu kontrol, pemikiran kamu yang harus benar-benar kamu kontrol, ya, buat Leo. Apalagi di sini yang terbaca, kalau capek rebahan aja dulu, kamu nggak males kok. Ini ada ya, ini sama nih, ada kartu yang sama. Kamu dalam mood hemat energi. Memang di sini ternyata memang disebutkan ya berulang-ulang bahwa kamu itu butuh istirahat, butuh istirahat. Ya udah kamu istirahat dulu, jangan dipaksakan untuk bekerja gitu loh. Jangan dipaksakan kamu untuk mengejar sesuatu. Karena kalau memang bukan hak kamu, itu juga tidak akan kamu dapatkan. Tapi kalau itu memang hak kamu, apapun yang kamu perjuangkan, apapun yang kamu lakukan itu pasti akan terjadi ya kamu gitu loh. Ya. Di sini apa lagi?
Tuhan itu Maha tahu. Jadi ketika apa yang kita dapatkan nggak sesuai sama yang kita mau, nggak berarti Tuhan jahat. Karena Tuhan tahu yang kita butuhkan itu apa gitu loh. Kadangkala ya sesuatu yang kita inginkan kadangkala tidak sesuai gitu loh dengan apa yang kita inginkan. Yang kita dapatkan dari Tuhan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Karena apa? Karena Tuhan itu tahu yang kita butuhkan itu apa. Jadi Tuhan memberikan segala sesuatu itu buat kita itu sesuai dengan kebutuhan kita. Begitulah. Intinya kita itu sebenarnya makhluk yang paling istimewa ya. Jadi tergantung kita bagaimana cara menjalankan hidup ini ke depannya. Bagaimana caranya kita mematuhi skenario yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, itu. Oke. Buat Leo. Itu untuk baca di sini. Semoga dengan adanya pesan-pesan ini kehidupan kamu mungkin akan bisa lebih berarti lagi, lebih bisa berubah lagi untuk kedepannya bagaimana gitu ya. Mungkin selama ini kamu sudah lelah atau capek ya dengan banyak hal yang kamu lewati dalam hidup kamu, dan kamu berharap di tahun 2023 itu nantinya ya perubahan besar akan terjadi pada diri kamu. Oke, semoga itu akan terjadi, akan terwujud. Nah, buat Leo, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Kita akan shuffle kartunya dulu. Oh, maaf. Kamu bayangkan cerita apa yang akan terbaca di sini tentang hidup kamu ke depan ataupun saat ini ya. Karena waktu readingan ini sebenarnya bisa masih mundur ya. Kadang-kala sudah pernah kamu rasakan ataupun saat ini kamu rasakan ataupun ke depan nanti ya kamu rasakan. Dan semoga ini yang terjadi selalu baik-baik ya buat Leo semuanya. Kita turunkan dulu kartunya. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada The Magician di sini. Ada Aries, Leo, Sagi. Dan ada Justice. Ada Libra, Leo. Kita ambil satu lagi kartunya. Oke. Ada Aries, Leo, Sagi. Dan Gemini, Libra, Aquarius. Di sini jika tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Semoga kamu bisa mengambil hikmah dari readingan ini, ataupun bisa menjadi hiburan bagi kamu ya. Tidak harus kamu ya lakukanlah gitu ya. Maksudnya itu ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Oke. Kita melihat di sini buat Leo, di bottom of the deck-nya kamu, aku melihat di sini ada King of Swords. Kamu di sini memang berpikir secara keras ya. Berpikir ataupun belajar bagaimana caranya ingin merubah hidup kamu ke depan. Mungkin banyak hal-hal yang sudah kamu lewati di masa lalu kamu. Begitu banyak mungkin harapan-harapan kamu yang belum terwujud di sini. Makanya di sini kamu coba mempelajari apalagi sih salah aku gitu loh. Apalagi yang harus aku lakukan untuk perubahan hidup aku. Nah, begitu. Banyak hal yang kamu benahi di sini. Kamu menata hidup kamu mungkin dari awal, mungkin di awal tahun 2023 ini mungkin adalah suatu awal yang baik buat kamu ya. Untuk menata hidup kamu menjadi lebih baik lagi dari saat ini. Nah, begitu. Di sini banyak sekali yang perlu kamu pelajari. Bisa dikatakan masalah-masalah yang pernah kamu hadapi itu adalah sebuah pelajaran juga buat kamu. Jadi intinya di sini kamu terus belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan. Jadi di ya sekarang ini kamu lebih banyak belajar ya, belajar bersabar, belajar menerima keadaan, belajar berjuang ya. Jadi kamu di sini aku melihat akan ada perubahan karena diri kamu sendiri yang sudah pengen berubah itu. Nah, begitu ya buat Leo. Semoga apa yang kamu inginkan di sini, yang apa yang kamu impikan bisa kamu wujudkan. Dan di sini ada Ten of Swords.
Two of Swords ya, maaf, matanya nggak kelihatan. Two of Swords. Ini memang kamu lagi kayak, memang pernah ya kamu terjadi kebingungan dalam hidup itu, kadang-kala bingung gitu loh. Jadi apa sih yang hidup aku ini seperti apa gitu loh. Kenapa kok aku selalu ketemu itu orang-orang yang hanya menyakiti aku. Kenapa orang-orang yang datang kepada aku itu hanya memanfaatkan aku gitu. Jadi kamu merasa mungkin sedih aja. Jadi akhirnya ya udah aku fokus. Memang mungkin inilah jalannya bagi aku gitu loh. Dan ini bisa dikatakan ya artinya sih ya mungkin dia bukan cocok buat aku, mungkin dia bukan soulmate-nya aku begitu. Jadi akhirnya kamu fokus saja. Fokus ke diri sendiri, dan di sini aku melihat kamu mencari sebuah jalan. Mencari sebuah jalan yang benar-benar bisa kamu lewati untuk menuju harapan kamu itu. Dan akhirnya bisa dikatakan semesta di sini memberikan peluang itu kepada kamu. Semesta menunjukkan jalan itu kepada kamu. Begini loh, harusnya kamu lakukan untuk merubah hidup kamu. Jadi pesan khusus di sini bisa dikatakan mungkin ini adalah suatu apa ya? Gambaran buat kamu bahwa ya ternyata aku seperti ini. Aku harus introspeksi diri. Intinya semuanya itu memang berasal dari dalam diri aku gitu. Saat aku kecewa ya itu dari diri aku gitu loh. Jadi intinya diri kita dulu nih yang harus kita rubah. Karena saat kita apa ya, kayak kita pengen membahagiakan orang nih, ya kita dulu yang bahagia. Begitu. Kita pengen merubah hidup orang, ya hidup kita dulu yang merubah. Dan di sini terjadi sebuah keajaiban buat kamu. Akan ada sebuah keajaiban yang kamu rasakan. Saat kamu sudah menyadari, wah ternyata aku harus seperti ini. Ternyata hidup aku itu sebenarnya enteng ya, gampang sebenarnya. Untuk mencapai suatu kebahagiaan itu sebenarnya gampang. Pikiran kita yang harus kita kuasai, kita kontrol gitu ya. Karena segala sesuatu itu memang berasal dari dalam pikiran. Itu yang membuat hidup kita itu akan bisa menjadi lebih baik nantinya. Nah, di sini juga ada Nine of Wands. Akhirnya akan ada perubahan yang tidak terduga akan datang kepada kamu dengan ya mungkin kayak bergerak cepat gitu loh. Ya mungkin tiba-tiba aja dengan adanya perubahan itu kamu mengerti, wah ternyata ini loh hasil dari perjuangan aku. Ternyata ini hasil dari kesedihan dan penderitaan aku gitu loh. Ada sesuatu yang akhirnya yang kamu dapatkan, suatu keadilan dalam diri kamu. Mungkin selama ini kamu beranggapan ya, hidup ini tidak adil gitu ya. Kenapa sih aku harus selalu ada masalah? Kenapa sih aku itu selalu ditempa dengan hal-hal yang negatif gitu loh. Nah, akhirnya inilah saatnya kamu mendapatkan keadilan untuk diri kamu. Dan di sini kamu akan bisa menyeimbangkan hidup kamu. Ya, apa yang kamu impikan di sini akhirnya bisa kamu lihat. Berkat perjuangan kamu, berkat usaha kamu juga. Itu aku lihat ya. Walaupun mungkin kamu merasa tidak instan ya kamu mendapatkan satu harapan itu atau impian itu. Karena itu juga butuh proses. Proses hidup kita itu banyak bermacam-macam. Kadang-kala kita ditemui dulu nih dengan masalah seperti ini, masalah seperti itu, dan akhirnya baru kita menyadari ternyata ini hasil dari masalah itu gitu loh. Jadi prosesnya itu pasti akan ada ya proses hidup kita itu. Makanya hidup itu kan kayak seperti roda itu berputar. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Ya. Begitu. Nah, kita di sini akan melihat ini kita membaca pesan buat kamu ya, pesan. Jadi ininya ada pesan-pesan positif. Jika ada yang pesan positif yang kamu dapatkan, semoga bisa menjadi pencerahan buat kamu ya. Apapun masalah yang kamu hadapi, jika kamu bisa merasakan bahwa diri kita itu orang yang kuat, orang yang berhak untuk dicintai ataupun orang yang berhak untuk bahagia, ya kita ciptakan bahagia itu. Oke. Mana tadi ya sudah? Ini. Believe. Nah, di sini kamu harus bisa percaya ya. Percaya. Kamu harus yakin dengan apa yang sudah
terjadi. Maksudnya itu kamu harus yakin apa yang sudah kamu perjuangkan itu akan terwujud, akan ada hasilnya. Karena di sini ada asset complement. Akhirnya kamu akan mendapatkan suatu apresiasi. Kamu akan mendapatkan penghargaan untuk diri kamu sendiri. Mungkin kamu memberikan suatu penghargaan ya kepada diri kamu karena akhirnya kamu sudah berjuang nih. Aku harus bisa sukses. Ya mungkin selama ini aku selalu gagal ataupun selalu bermasalah atau apa. Aku berharap, aku yakin dengan perjuangan aku di saat ini itu akan sukses itu. Akhirnya kamu di sini mendapatkan penghargaan untuk diri kamu sendiri ya. Embrace your sensitivity. Dan akhirnya segala sesuatu yang sensitif gitu akhirnya terlihat juga, terjawab juga semuanya. Intinya ini ada sebagian dari keinginan kamu ataupun harapan kamu itu akan terwujud. Salah satunya ya mungkin pengen berliburan ya. Semoga mungkin ini kan di akhir tahun ya, akhir tahun itu biasanya masih banyak yang belum mengambil cuti tahunan. Ya udah kamu ambil, mumpung kesempatan kan bisa healing juga gitu loh. Bagi kamu yang lagi galau, lagi gelisah atau lagi apa, kan kamu bisa bisa melakukan perjalanan ya, kamu cari kebahagiaan kamu, kamu cari sesuatu yang baru agar bisa kamu mengupdate energi-energi positif positif kamu gitu loh. Karena di sini kamu ya sudah yakin nih, aku yakin aku akan bisa merubah hidup aku dan ternyata keyakinan kamu itu akan membuahkan hasil, akan menunjukkan bahwa kamu itu bisa berubah. Oke? Buat Leo, semoga pesan-pesan di sini bisa akan membawa kehidupan kamu itu lebih baik dari saat ini. Dan bagi kamu yang mungkin tidak ada masalah dalam hidupnya, semoga ke depan itu makin baik, makin banyak dipenuhi dengan cinta kasih. Ya, buat Leo, semoga ini bermanfaat. Semoga ke depannya kamu akan bisa lebih bahagia. Sampai ketemu lagi. Leo, dadah.